Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik. Kali ini saya akan membahas tentang riwayat hidup Al-Farabi. Sebelum saya lanjutkan, saya jelaskan sedikit kelengkapan. Nama lengkapnya itu Abu Nas Muhammad bin Tarkan Al-Farabi. Sebutan Farabi diambil dari nama sebuah desa di tempat lahirnya. Ia dilahirkan di daerah Farab di Turkistan pada tahun 870 Masehi atau 257 Hijriah dan meninggal di Aleppo pada tahun 650 Masehi atau 337 Hijriah. Sejak kecilnya Al-Farabi ini suka belajar dan dia mempunyai kecakapan luar biasa dalam lapangan bahasa. Bahasa-bahasa yang dikuasainya antara lain yaitu bahasa Iran, Turkistan dan Kurdistan. Nampaknya dia tidak mengenal bahasa Yunani dan Sirani, yaitu bahasa-bahasa ilmu pengetahuan dan filsafat pada waktu itu. Nah, setelah besar, Farabi ini meninggalkan negerinya. Ia menuju kota Baghdad, pusat pemerintahan dan ilmu pengetahuannya. Pada masanya untuk belajar di antara lain pada Abu Bishr bin Matius. Selama berada di Baghdad, ia memusatkan perhatiannya kepada ilmu logika. Nampaknya pada waktu pertama datang di Baghdad itu hanya sedikit saja bahasa Arab yang telah dikuasainya. Ia sendiri mengatakan bahwa ia belajar ilmu nahwu, tata bahasa Arab pada Abu Bakar Asy-Syarraj sebagai pelajaran logika yang diberikan oleh Al-Farabi kepadanya. Nah, kemudian sudah itu dia pindah ke Haran, salah satu pusat kebudayaan Yunani di Asia Kecil untuk berguru pada Yohanna bin Pinjilan. Tetapi tidak lama kemudian ia meninggalkan kota itu. Kenapa? Karena dia kembali lagi ke Baghdad dan untuk mendalami filsafat sesudah ia menguasai ilmu mantik dan logika. Nah, dan di Baghdad ini ia berdiam selama 30 tahun. 30 tahun lamanya. Selama waktu itu ia memakai waktunya untuk mengarang, memberikan pelajaran dan mengulas kembali buku-buku filsafat. Muridnya yang terkenal itu pada masanya Yahya bin Adi. Nah, pada tahun 330 Hijriah itu atau 941 Masehi, ia pindah ke Damsyik dan di situ ia mendapat kedudukan yang baik dari Saifuddaulah, Khalifah dinasti Hamdan di Aleppo, sehingga dia diajak nurut serta dalam suatu pertempuran untuk merebut Damsyik. Kemudian ia menetap di kota itu sampai wafatnya pada tahun 337 Hijriah atau 650 Masehi pada usia yang ke-8 tahun.
Kemudian Al-Farabi ini beliau itu dengan luas pengetahuannya sangat luas, mendalami ilmu-ilmu yang ada pada masanya, dan mengarang buku-buku dalam ilmu tersebut. Nah, buku-bukunya itu baik yang sampai kepada kita maupun yang tidak menunjukkan ke bahwa ia mendalami ilmu-ilmu bahasa, matematika, kimia, astronomi, dan kemiliteran, musik, ilmu alam, kemudian ketuhanan, fikih dan mantik. Kemudian menurut Masiknon, ahli ketimuran Prancis, Al-Farabi yaitu seorang filosof Islam yang pertama dengan sepenuh dari kata, sama dengan sepenuh arti kata. Sebelum dia memang Al-Kindi. Sebelum dia yang pertama, memang filosof yang pertama itu kan Al-Kindi. Nah, jadi itu membuka pintu filsafat Yunani bagi dunia Islam gitu. Akan tetapi dia telah menciptakan Islam, mazhab filsafat tertentu. Sedangkan persoalan-persoalan yang dibicarakan masih banyak belum memperoleh pemecahan yang memuaskan. Sebaliknya, Al-Farabi telah dapat menciptakan suatu sistem filsafat yang lengkap dan telah memainkan peranan yang penting dalam dunia Islam, seperti peranan yang dimiliki oleh Plotinus bagi umat Barat, bagi dunia Barat. Nah, kemudian juga Al-Farabi ini menjadi guru bagi Ibnu Sina, Ibnu Rusyid, dan mendapatkan gelar guru kedua, yaitu Al-Muallim Astani sebagai kelanjutan dari Aristoteles yang mendapat gelar guru pertama Al-Muallim Al-Awal. Nah, disitulah banyak karangan yang telah ditinggalkan oleh Al-Farabi. Kemudian dia menetapkan karangan-karangan tersebut yang tidak banyak dikenal, seperti karangan-karangan pendek dan sedikit sekali yang berupa buku besar yang mendalam pembicaraannya. Kebanyakan karangannya itu telah hilang, dan yang masih ada itu kurang lebih 30 buah saja yang ditulis dalam bahasa Arab. Mungkin itu saja sedikit penyampaian dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.